Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga mengenai mail merge. Jadi dari mail merge ini yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah membuka Classroom Bapak dan Ibu. Jadi dari Classroom saya sudah membuat dua dokumen. Yang pertama adalah contoh surat tugas dan yang kedua database. Bapak dan Ibu boleh mendownload kedua dokumen tersebut. Setelah di-download, maka hasilnya akan seperti ini tampilannya. Oke, dari sini, dari dua dokumen ini, apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Oke, mail merge itu adalah suatu tools atau alat yang akan mempermudah Bapak dan Ibu untuk membuat surat, atau biasanya kalau di kampus bikin letter of acceptance, bikin sertifikat, maka Bapak dan Ibu tidak harus mengetik satu persatu. Yang Bapak Ibu lakukan atau yang harus disiapkan adalah template dari surat yang ingin diperbanyak. Bisa surat tugas dinas, bisa sertifikatnya, bisa segala macam apapun yang bentuknya berulang. Yang beda cuma keterangan nama, jabatan, NIK, alamat misalnya pada contoh di sini. Di contoh lain bisa jadi misalnya yang berbeda cuma nama sama alamatnya saja. Jadi kalau ini template-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Di sini saya hanya memberikan contoh saja untuk surat tugas dinasnya dari pemerintah desa ceritanya ya. Maka apa yang harus kita lakukan atau kita butuhkan? Selain template-nya, ya misalnya nanti Bapak Ibu kerja di tempat Bapak dan Ibu bertugas, Bapak dan Ibu cukup siapkan template-nya seperti ini. Setelah itu apa yang kita siapkan? Kita butuh database. Database ini berisi isian yang harus diisi di sini. Nama, jabatan, NIK, alamat misalkan ya di sini. Maka di sini harus ada namanya siapa saja, jabatannya apa saja, NIK-nya berapa, alamatnya di mana, dan nomor suratnya. Kalau nomor suratnya cuma satu, berarti kolom ini tidak perlu. Tapi kalau misalnya nomor suratnya disesuaikan sama nama-nama orang yang ada di sini, maka Bapak dan Ibu bisa masukkan nomor surat di sini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kebetulan saya menggunakan Mac. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang tidak menggunakan Apple atau menggunakan laptop lain, maka tampilannya akan sedikit berbeda. Nanti saya akan carikan juga ya, kalau yang bukan tampilannya Apple seperti apa. Cuma kurang lebih sama saja kok. Cuma berbeda sedikit saja tampilannya, tapi cara menggunakannya sama, baik Apple maupun yang bukan Apple. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, setelah kedua dokumen ini ada di tampilan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu masuk ke Word, lalu buka Tools, ya. Buka Tools, beberapa di antara Bapak dan Ibu sudah memiliki opsinya di sini. Nama opsinya adalah Mail Merge Manager. Oke, Bapak dan Ibu bisa klik Mail Merge Manager. Beberapa laptop, saya ulang, sudah ada di sini, jadi tinggal diklik aja. Kalau punya saya kebetulan nggak ada, jadi masuk ke Tools, Mail Merge Manager. Mari kita mulai. Sekarang select Document Type. Nah, dokumen type di sini atau tipe dokumen di sini, Bapak dan Ibu bisa membuat amplop, katalog, label, bisa juga dalam bentuk surat. Kita sekarang akan melakukan yang dalam bentuk surat, makanya kita klik Form Letters. Ya, kalau di Apple dia akan langsung mengambil surat tugas yang ini atau dokumen yang lagi aktif. Jadi dia langsung create new. Dokumennya adalah dokumen contoh surat tugas. Jadi kita tidak usah memilih dokumen lagi karena dia langsung otomatis mengambil dokumen yang sedang aktif. Oke. Terus step yang kedua adalah select recipient list. Jadi kita harus memilih siapa sih yang akan kita masukkan datanya ke sini.
Karena kita sudah buat di Excel, maka kita tinggal klik Get List. Ya, dari Get List ini datanya nggak new, tidak baru, tapi sudah ada. Jadi kita klik Open Data Source. Klik di sini. Oke. Maka kita cari tadi file Excel-nya Bapak dan Ibu taruh di mana? Kemungkinan taruh di download. Kalau saya kebetulan taruh di desktop, maka saya tinggal pilih database yang tadi saya sudah download, lalu open. Nanti, this file need to be opened by the Excel workbook text converter, which may pose a security risk, gitu ya. Gak apa-apa, ini cuma untuk menjaga-jaga, takutnya Bapak dan Ibu membuka dari source atau sumber yang tidak terpercaya. Tapi kalau ini kan kita yang membuat sendiri dokumennya, maka kita bisa klik OK. Nah, dari sini akan muncul Open Document in Workbook Sheet 1, cell range-nya entire worksheet. Oke, ini Bapak dan Ibu bisa langsung klik OK. Ya. Maka akan muncul nih nama, jabatan, NIK, alamat, nomor surat sama persis dengannya di database Excel-nya Bapak dan Ibu. Nih. Nama, jabatan, NIK, alamat, dan nomor surat. Lalu step berikutnya bagaimana? Kita tinggal drag dari placeholder ini, kita drag ke sini. Surat tugas dinas, Bapak dan Ibu tinggal tarik nih, nomor surat, klik kiri, terus tarik, taruh sini. Nomor surat. Nama, ini diklik, kiri, tarik, taruh di nama, jabatan di jabatan, NIK di NIK, dan alamat di alamat. Oke. Setelah itu, tinggal kita lihat resultnya. Complete merge-nya Bapak dan Ibu klik current record, maka kita bisa lihat berhasil atau tidaknya, kita lihat di preview result. Oke, kita klik. Nah, kita coba lihat ya, berhasil atau tidaknya ini. Boleh di merge to new document. Nah, kita bisa lihat di sini. Nama Bapak Aljufri sudah keluar. Terus ini bisa di file, save as, misalnya di desktop ya. Pertama untuk Stu Aljufri. Ini di save. Oke. Ini baru Bapak Aljufri. Berikutnya kita balik lagi ke contoh surat tugas. Current record, klik ini lagi. Keluar Bapak Dodi. Terus kita kembalikan lagi ke surat tugas dinas. Klik lagi. Akan keluar Ibu Kartika. Dan seterusnya. Jadi tinggal di save berdasarkan nama-nama ini yang mendapat tugasnya. Terus kita tutup. Siapa lagi? Kita running. Klik yang di tengah ini. Nah, langsung ke Bapak Eko. Kalau Bapak Ibu mau langsung print, juga bisa langsung merge to printer. Ya, jadi nanti kalau merge to printer, dia akan langsung ngeprint. Kita tinggal klik print, udah selesai. Gitu, jadi semuanya ini akan mempermudah Bapak dan Ibu dalam membuat surat tugas. Silakan dicoba untuk membuat surat tugas ini dengan mudah. Jadi kedepannya Bapak dan Ibu kalau bikin surat tugas dinas nggak usah satu-satu masukin ya. Apalagi misalnya ini kan cuma 15 orang ya. Tapi kalau bikin buat 100 orang gitu kan pegel kalau nulis satu-satu. Jadi ada baiknya kita memanfaatkan ini, mail merge ini. Kita coba satu lagi ya. Oke. Oh iya, Bapak dan Ibu bisa lihat ini halamannya. Jadi halaman pertama, nah ini halaman pertama tuh Bapak Abdurrahman. Nah, sesuai sama yang di sini nih, Bapak Abdurrahman. Tuh.
Abdurrahman. Oke. Nah, tinggal di save seperti tadi. File, save as, sorry, salah pencet. Cancel. File, save as, Stug Abdurrahman. Begitu. Oke, jadi biar nggak loncat-loncat, Bapak dan Ibu mulai dari halaman yang pertama aja ya. Kalau mau berikutnya, tinggal klik next yang ini, nambah halaman kedua, terus tinggal di klik yang merge to new document. Oke, Abraham, ya, Bapak Abraham, gitu. Oke, kalau mau printer, klik yang ini, langsung di print, gitu. Oke, selamat mencoba. Nanti kita akan, saya akan coba cari untuk yang tampilannya bukan Mac seperti apa. Terus nanti kita bisa melakukan tanya jawab di sesi tatap muka. Online meetingnya akan saya berikan linknya kemudian. Terima kasih.